Bismillah aku berubah. Jadi Power Ranger kah? Jadi apa nih berubahnya? Bismillah aku berubah. Kayak kenal ini Pak. Saya suka deg-degan kalau setiap kajian ada banner kayak gini. Selesai kajian ini bakal jadi apa nih kira-kira? Biasanya setelah kajian ini diambil, nanti kalau ada kajian takbir akbar lagi dipakai alas duduk ibu-ibu di bawah. Muka saya didudukin, dikentutin. Subhanallah. Mudah-mudahan selamat ya. Ya Allah. Bismillah. Ada berbagai kenikmatan yang kita dapetin sebagai manusia. Yang pertama ada yang namanya nikmat hidup. Nikmat hidup Allah berikan kepada setiap manusia dan setiap makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia punya yang namanya nikmat hidup. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan setiap ajal manusia. Wa ajalul musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Siapa yang pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Siapa yang pengen sekarang masuknya? Oh, enggak jadi. Ada yang tahu kapan meninggalnya? Pengen dikasih tahu? Siapa yang meninggalnya pengen dikasih tahu? Iya, ada lagi. Siapa yang meninggalnya nggak mau dikasih tahu? Siapa yang nggak mau meninggal? Banyak abstennya. Sisanya absten ya. Dikasih tahu meninggalnya nggak mau. Nggak dikasih tahu juga nggak mau, atau kita nggak mau mati. Summa antum tamtarun, sesungguhnya manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya, padahal kematian itu dekat banget sama kita. 70 kali dalam sehari malaikat maut senantiasa mendatangi wajah kita untuk kemudian mengatakan akan kucabut nyawanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, belum sampai akan tiba waktunya, ketika itulah waktu di mana kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 kali sehari datang malaikat maut, say hi sama kita, tapi nggak kerasa aja. 70 kali sehari, 20 menit berarti sehari ada 24 jam, berarti 24 jam dibagi 70 kali sekitar 20 menit sekali datang malaikat maut kepada kita. Bayangin. Summa antum tamtarun, manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati, ada manusia yang ingin mati takut hidup. Manusia yang ingin hidup takut mati siapa? Yang cinta dunia. Dia nggak sanggup ninggalin dunia ini. Padahal kalau dikasih gempa, nauzubillah, gempa nih di Magelang, rumah yang indah yang mewah ditinggalin, mobil ditinggalin, hartanya ditinggalin. Kenapa? Udah refleks, dia tahu, fitrah manusia tahu bahwa ini akan saya tinggalkan. Saya takut kemudian. Orang ini takut berjumpa dengan kematian, tapi dia nggak sibuk mempersiapkan bekal kematiannya. Ada manusia yang ingin hidup takut mati. Untuk urusan dunia semangat ngejarnya. Ada kereta api, tiket jam 4 sore, kira-kira standby di stasiun jam berapa Bunda? Jam 3 udah standby. Azan asar, sholatnya jam berapa? Setengah 6, jam 5. Untuk urusan dunia semangatnya luar biasa. Kenapa? Nggak ikut kajian. Kenapa nggak ikut kajian di pondok pesantren ini, komplek Muhammadiyah? Kenapa nggak ikut kajian? Iya Ustaz, soalnya besok saya sekolah. Iya Ustaz, soalnya besok saya kerja. Iya Ustaz, saya lagi nyusun skripsi nih Ustaz. Padahal besok belum tentu milik kita. Yang milik kita ini hari ini. Maka insya Allah yang sudah datang ke sini, ke tempat ini, mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya, aktivitasnya, melangkahkan kakinya untuk sampai ke sini dengan niat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya yang pertama Allah angkat derajat kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi niatnya, kalau misalkan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin kuha fajr ma hajra ilaihi. Tapi yang siapa niat hijrahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen dianggap soleh, pengen dianggap suci, pengen eksis aja, maka senantiasa dia akan mendapatkan itu semua, tapi dia nggak dapetin Allah dan Rasulnya.
Maka nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatin benar-benar. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kemudian, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya manusia mau mentadaburi surat Al-Asr, sudah cukup bagi mereka. Demi waktu. Kita semua terikat sama waktu. Kuota usia kita terbatas, Bunda. Kuota aja habis pengen ditambah. Listrik aja kalau udah tit ditambah. Suami aja pengen tambah, anak maksudnya, makan pengen nambah. Sisa kuota usia kita nih nggak tahu kapan beresnya. Summa antum tamtarun, manusia ragu akan berjumpa dengan kematiannya. Ada nikmat hidup yang pertama. Yang kedua, ada nikmat sehat. Nikmat hidup tanpa nikmat sehat nggak nikmat hidupnya. Sehat tapi nggak hidup percuma, yang udah mati. Maka ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Ahwat hidup tapi sakit hatinya. Ustaz, aku nggak bisa ngelupain Rudi, Ustaz. Dia tuh udah yang terbaik buat aku. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Ngelihat baygon juga kayak sirup marjan, bawaannya pengen bunuh diri aja. Kalau ditanya udah makan sayang, belum. Kenapa belum makan? Nggak nafsu makan. Orang lagi sakit perut ditawarin makanan yang pedas nggak mau. Orang lagi sakit gigi ditawarin makanan apa aja nggak enak. Bunda lagi marah sama suaminya, cemberutnya luar biasa. Mama masih marah sama papa? Enggak. Berarti sebaliknya tuh. Oh, masih marah ya? Enggak. Tadinya kalau udah nggak marah, papa mau ngajak belanja. Kapan? Semangat. Ahwat nih. Nikmat hidup, nikmat sehat sepaket nih. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, nikmatani ma'mun fihi makasira minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia ini banyak yang ketipu di sini. Ketipu nih. Nikmat apa ini? Kata Rasul, as-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dia punya waktu sebenarnya buat taubat nih. Dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala 30 tahun usianya, 25 tahun usianya, 40 tahun usianya, udah diwanti-wanti sama Allah Subhanahu wa taala, masih nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan mabunu fi makasir minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah menyampaikan, seandainya dua kenikmatan ini berkumpul dalam satu diri manusia, pasti dia akan diserang sama yang namanya rasa malas. Sehat dia punya, hidup dia miliki, waktu dia punya. Tapi ketika waktu yang dia miliki, sehat dia miliki, itu senantiasa membuat dia kemudian diserang dengan rasa malas, maka sulit buat beribadah.